lagi dengan saya Yoga. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara upgrade router OS itu. Kalau misalkan nih router OS kita udah lama, apakah kita harus upgrade? Apakah nanti ketika upgrade itu konfigurasinya hilang? Oke, nanti akan saya jelaskan tentang bagaimana cara mengkonfigurasinya, cara upgrade-nya, sekaligus nanti saya akan jelaskan beberapa tips-tipsnya. Oke, kita mulai aja. Jadi di sini yang saya pakai adalah router board seri HP AC Lite atau RP952, di mana dia ada dua interface wireless. Kemudian versi yang sekarang di sini adalah 648.1. Oke, Winbox yang saya pakai adalah 64 bit. Kenapa saya jelaskan di sini? Karena nanti dampaknya atau konfigurasi menu-menunya itu akan sedikit berbeda. Contohnya kayak icon-icon di sini, icon-icon di sini itu nanti akan sedikit berbeda dengan yang ada di versi lama. Oke, yang pertama cara upgrade router OS adalah kita bisa menggunakan check for update. Kalau misalkan kita nggak mau repot untuk konfigurasinya, untuk upgrade router OS-nya. Caranya bagaimana? Caranya kita masuk ke sistem package. Nah, di sini ada menu check for update. Nah, kalau kita ingin menggunakan menu check for update, pastikan bahwa router kita itu sudah terkoneksi dengan internet. Jadi syarat utama kalau ingin melakukan check for update, maka harus connect ke internet dulu routernya. Gitu. Mari kita cek dulu apakah udah connect ke internet atau belum. Oke, saya buka terminal, saya coba ping ke google.com. Oke, saya udah connect ke internet, jadi nggak masalah. Langsung akan saya coba untuk check for update. Nah, di sini ketika kita check for update, kita bisa pilih channelnya. Ini mau pakai stable, long term, testing atau development. Gitu. Nah, untuk penggunaan jangka panjang, saya lebih menyarankan Anda menggunakan yang long term karena ini lebih stabil untuk jangka panjang. Tapi jika Anda ingin menggunakan fitur-fitur baru dan sudah official release dan minim sekali bugnya, Anda bisa pakai yang versi stable. Tapi kalau misalkan Anda pengen fitur baru tapi belum sempurna, mau ngintip dulu nih fitur-fitur baru apa aja, Anda bisa pakai yang testing atau development. Cuman yang testing atau development ini saya tidak pernah menyarankan Anda untuk menggunakan untuk praktek sehari-hari, atau misalkan di kantor Anda jangan pernah pakai yang versi testing ataupun development untuk router kantor karena versi ini belum sempurna dan banyak sekali bugnya. Oke, yang saya pakai di sini adalah versi stable, maka saya akan coba untuk upgrade ke versi yang long term. Jadi ini kita bisa pindah ke versi long term. Walaupun kita sebut upgrade, tapi nyatanya di sini latest versinya adalah 647.9 gitu. Jadi ini adalah upgrade, tapi versinya malah turun karena kita menggunakan yang long term. Long term itu pasti versinya di bawahnya versi yang stable. Nah, kalau kita pengen upgrade di atasnya versi yang sekarang, karena saya pakai stable ya, maka ini kita ganti ke versi stable dan maka kita bisa upgrade ke 648.2 gitu. Oke, saya akan coba ke versi long term dulu. Kemudian saya akan klik download and install. Nah, jadi caranya cuma itu aja. Kalau misalkan kita mau melakukan instalasi, maka kita tinggal klik download and install aja. Gitu. Nanti router itu akan otomatis restart. Gitu. Nanti prosesnya ada di sini. Itu pastikan koneksinya stabil supaya file yang di-download ini tidak korup. Nah, dia akan melakukan rebooting atau nge-reboot sendiri seperti itu. Oke. Nah, itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah kalau misalkan Anda nggak punya koneksi internet atau router Anda nggak connect ke internet, bagaimana caranya? Caranya adalah pertama, kunjungi website ke mikroti.com dulu. Ke mikroti.com. Di bagian software ini, di sini ada beberapa versinya. Nah, untuk menentukan kita pakai versi yang mana atau kita mau versi yang mana, di sini ada pilihannya, ada long term, stable, testing, development. Ini sama seperti yang di bagian check for update tadi. Cuma bedanya di sini ada beberapa package nih yang harus kita pilih. Nah, package ini sesuaikan dengan tipe router yang kita pakai. Gitu. Contohnya saya menggunakan HP AC Lite. HP AC Lite itu ada di sini. Nah, ini HP AC Lite. Nah, ini di bagian MIPS BE. Jadi di sini ada main package sama extra package. Apa bedanya? Main package itu cuma paket-paket dasar aja. Jadi paket-paket ini adalah paket-paket yang esensial aja. Gitu.
Tapi kalau misalkan kita butuh paket-paket tambahan, contohnya Anda pengen install user manager, kalau Anda main voucheran, Anda harus install yang extra package. Jadi karena saya tidak butuh paket-paket tambahan, saya cuma butuh paket-paket yang esensial aja, maka saya download yang main package. Nah, ini di sini saya udah download, jadi filenya berupa NPK. Sedangkan kalau kita download yang versi yang extra package, maka bentuknya adalah zip. Jadi ini file yang sudah saya download tadi. Oke, ini sudah di-upgrade versinya. Nah, ini versinya udah berubah jadi 647.9. Nah, untuk melakukan upgrade secara manual, seperti yang saya bilang tadi, Anda harus download package-nya dulu. Nah, kalau misalkan Anda bingung, router saya itu pakai arsitektur yang mana gitu, MIPS DEK, FM64, SMIP, style atau yang lainnya gitu. Kalau Anda bingung, Anda bisa cek di bagian atas ini, di status bar-nya Winbox. Jadi ada arsitektur yang dipakai. Ini adalah MIPS BE. Seperti itu. Kemudian untuk melakukan update-nya, setelah filenya berhasil Anda download, maka Anda tinggal masukkan filenya atau di-upload menggunakan cara drag and drop aja. Seperti ini. Nah, nanti dia akan uploading, tunggu prosesnya sampai selesai. Di semua file ini akan di-upload dan pastikan file yang sudah berhasil di-upload itu ukurannya sesuai dengan file yang tadi di bagian Windows gitu. Jadi cara uploadnya tinggal drag and drop aja gitu. Nah, ukuran router OS ini semakin tinggi versinya, itu biasanya akan semakin besar gitu. Nah, ini filenya. Nah, ini sedikit tips kalau misalkan kita pengen upload router OS, kalau misalkan Anda menggunakan router yang sama dengan saya 952, maka biasanya dia akan ada folder flash. Kalau misalkan dia menggunakan folder flash, kemudian kita masukkan router OS-nya ke dalam folder flash, seperti ini misalkan, contohnya di file backup ini, maka dia akan masuk ke dalam sistem atau menggunakan disk atau hard disknya. Tapi kalau kita taruh di luar, maka dia akan mudah terbaca. Jadi tipsnya adalah taruhlah file router OS itu di folder root. Folder root itu folder paling luar supaya dia bisa kebaca pas kita melakukan upgrade. Nah, untuk melakukan upgrade kita tinggal sistem reboot aja. Kalau udah udah di-upload. Oke, ini kan 647 nih. Tadi saya upgrade ke long term, terus kemudian saya upgrade lagi ke versi 648.2. Oke. Kita tunggu proses upgrade-nya dulu. Upgrade-nya. Ya, filenya itu saya sarankan kalau misalkan Anda mau download, saya sarankan pastikan Anda download dari mikrotik.com. Gitu. Karena kalau misalkan Anda menggunakan website pihak ketiga, khawatirnya adalah OS tersebut sudah pernah diinjek sesuatu. Itu pengalaman dari saya dulu. Jadi OS-nya itu ternyata udah diinjek, disusupin sesuatu gitu. Kemudian ya router saya bermasalah. Nah, kemudian kalau Anda pengen pakai versi-versi yang lama atau misalkan 646 nih, di sini kan nggak ada nih. Anda bisa download lewat sini, download archive. Nah, di bagian download archive ini versinya lebih lengkap lagi. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan Anda aja. Oke, untuk proses upgrade router OS ini memang agak sedikit memakan waktu, tapi tunggu aja. Jadi jangan kok ini tiba-tiba routernya mati, kok nggak bisa nyala lagi, di refresh nggak keluar gitu. Itu nggak usah panik. Gitu. Anda tinggal tunggu aja, jangan dimatikan. Karena kalau misalkan dimatikan, ada kemungkinan pas proses upgrade-nya itu filenya korup. Nah, ini udah mulai booting. Kita tunggu dulu, udah muncul. Nah, ini versinya jadi 648 ya. Ini yang namanya Mikrotik, kita konekin. Oke, versinya udah berhasil terupgrade ke 648.2. Nah, ketika selesai di-upgrade, apakah konfigurasinya hilang? Jawabannya adalah tidak. Jadi konfigurasinya ini masih ada. Konfigurasi saya yang lama ini masih ada. Jadi ketika Anda melakukan upgrade, tenang aja, file Anda tidak akan hilang, konfigurasinya tidak akan hilang. Tapi kalau filenya hilang sih, yang tadi kita upload, filenya hilang, tapi konfigurasinya enggak. Oke, tapi ketika Anda mau melakukan update, saya sarankan Anda backup dulu konfigurasi yang sudah ada. Karena takutnya ketika kita upgrade router OS, fitur-fitur baru itu muncul, tapi fitur-fitur lama hilang. Gitu. Ketika Anda punya konfigurasi di fitur lama, upgrade ke versi baru, ternyata fiturnya udah hilang, kan Anda nggak bisa pakai konfigurasinya. Gitu. Maka dari itu, backup dulu, baru melakukan upgrade. Itu saran dari saya. Oke, mungkin sekian aja video tutorial bagaimana cara upgrade router OS ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.